Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Perhitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan jauh unggulannya, marginnya sangat besar. Ini bukan persoalan bagaimana pemilih secara teknis, ya, tapi ini terkait dengan pelanggaran kekuasaan terkait dengan pemilu. Saya mau tanya, apakah pemerintah secara jor-joran membanjiri rakyat dengan sembako, hal yang secara etika kekuasaan bisa kita benarkan atau tidak? Nah ini, ya. Sampai hari ini kalau nggak salah sudah 17 negara sahabat yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya secara de facto itu dia sudah menempati posisinya sebagai presiden. Ya, yang mengucapkan itu pun tidak negara kaleng-kaleng, ya. Di antaranya Filipina, Malaysia. Saya dengar juga USA juga mengucapkan seperti itu. Nah, jadi negara diplomasi itu sudah mengakui, ya. Tapi ini bukan masalah pengakuan atau kebenaran atau kecurangan. Di sini itu negara, ya. Negara itu punya aturan main dan punya pengawasan. Jadi kita bicara masalah hasil pemilu, ya. Bukan soal menang dan kalah, bukan soal angka-angka. Ini adalah untuk melakukan satu telaah oleh DPR sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menjaga pengawasan pelaksanaan undang-undang, pengelolaan kekuasaan penyelenggara pemerintah. Nah, jadi di sini bukan sengketa pemilu, urusannya bukan itu saja. Orang yang menganggap tidak ngerti adalah ngomong gitu, tapi hak angket tentu sangat tidak mudah. Banyak yang harus tahapan yang harus dilalui, ya. Dan DPR itu menjalankan hak angket sebenarnya adalah salah satu hak atau hak konstitusional yang seharusnya tidak usah dipermasalahkan. Kenapa? Soal hak angket kita melihat, ya, ini adalah pemilu yang mana satu kesatuan dari hulu sampai hilir dengan segala sifat dan pelanggarannya. Jadi marilah kita sama-sama dukung hak angket. Kenapa? Agar supaya penyelewengan, kecurangan kalau ada itu bisa terbuka lebar. Banyak, ya, di isu di media sosial, KPU jalannya miring-miring, Bawaslu jalan miring-miring, yang sudah nyata MK terhadap pelanggaran. Nah, jadi hal ini kita sebagai rakyat dukunglah, bukan masalah ini mana yang dianulir atau tidak. Ini agar supaya gamblang dan jelas sekali. Nah, jadi dengan adanya hak angket itu nanti akan jelas kalau ada kecurangan di TPS. Jadi kalau soal proses itu di Bawaslu, berapa kasus dan apapun kasusnya diselesaikan dalam proses itu. Perkara hasil yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kita melihat dari kehulu bagaimana problem-problem yang terjadi. Jadi kekuasaan dimainkan secara ugal-ugalan. Kita melihat banyak rentetannya kejadian yang dimulai sejak pembegalan konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Itu nyata-nyata membuktikan, ya, akhirnya bahwa Ketua MK memang melakukan pelanggaran berat.
sehingga akhirnya harus dicopot. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh, tetapi saya juga sebagai seorang yang menghormati demokrasi, siapapun di negeri ini kita akan support, akan mendukung ya. Partai manapun, tokoh manapun ingin menggunakan hak konstitusi, silakan. Tetapi kami dari rakyat tetap punya penilaiannya. Maka dari itu kita tidak perlu berasumsi bahwa hak angket itu sangat menakutkan. Tidak. Hak angket itu akan membuat huru-hara yang besar. Tidak. Kita pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Hak angket itu pernah dijalankan dan berjalan normal sampai sekarang. Negara NKRI juga masih utuh, dan negara Indonesia masih sebagai negara yang punya demokrasi yang baik. Dan kali inilah yang mengawali adalah Pak Lurah sendiri yang mengobrak-abrik konstitusi. Makanya sampai sekarang terjadilah kesemrawutan demokrasi Indonesia. Jadi hak angket itu jangan sebagai momok. Hak angket adalah pelajaran demokrasi yang harus dijalankan oleh DPR, karena DPR adalah wakil rakyat. Kalau ada keluhan di masyarakat, keluhan rakyat, itu sudah sepantasnya bahwa DPR menampung aspirasi dan menjalankan tugasnya apa yang dikeluhkan oleh rakyat dan menyelesaikannya. Itulah tugas dari DPR. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.